Eh, Isu yang berkembang di sini adalah menyangkut keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk bisa berpisah menjadi daerah otonom baru. Nah, karena itulah yang kita respon untuk penyiapan penyusunan naskah akademik dan draft rancangan undang-undangnya sebagai prasyarat awal untuk bisa kita lakukan. Nah, yang kedua, kesulitan air bersih maupun air untuk lahan pertanian di Pulau Sumbawa ini cukup cukup mendesak untuk segera diatasi. Nah, kedua masalah itu belum lagi termasuk pupuk, kemudian juga benih untuk tanaman jagung dan lain-lain, itu banyak sekali. Nah, karena itu dalam pelibatan partisipasi masyarakat khususnya dunia kampus dalam penyusunan naskah akademik itu akan lebih mudah untuk bisa mereka memperjuangkan pikiran-pikiran dan akhirnya kami bisa eksekusi dalam pengambilan keputusan politiknya. Untuk menjawab keresahan masyarakat akhir-akhir ini Pak, yang terkait dengan kinerja DPR sendiri di masa kampanye ini gimana? Memang itu konsekuensi. Namun demikian bagi kami di Badan Legislasi kan terbukti selalu kita tetap melakukan semua tugas dan tanggung jawab baik itu dilakukan secara daring maupun secara sidang. Tetapi memang harus kita pahami bahwa ini masa teman-teman bisa melakukan upaya sosialisasi untuk keterpilihannya kembali. Tahun ini Pak. RUU semua di parlemen ini kan lembaga politik, ya, lembaga politik. Tidak semata-mata tergantung kepada DPR, tetapi juga keseriusan pemerintah untuk segera mungkin bisa menyelesaikan. Kalau tidak ada kesepakatan di antara pemerintah dan DPR, nah tentu kadang-kala DPR ingin cepat, tapi pemerintahnya yang enggan. Nah, karena itulah yang harus dipahami dan perlu disebarluaskan kepada masyarakat bahwa saham pembentukan sebuah rancangan undang-undang itu 50% ada di pemerintah, 50% ada di DPR. Walaupun Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa ini adalah kekuasaan membentuk undang-undang itu ada di parlemen. Ya, oke. Tuh, ini hal yang sangat menarik sekali. Ada pendekatan baru dalam proses legislasi, teknik perancangan perundang-undangan yang berbasis pada analisis pencegahan korupsi. Ya, kalau sebelumnya adalah hanya pada pengukuran sisi impas ya. Ini menurut saya ini patut untuk diapresiasi dan dikembangkan dan disebarluaskan agar ini tata kelola pemerintah kita ini bisa menjadi jauh lebih baik ke depan. Saya sebagai komunitas akademik, ya saya mengapresiasi sekali pendekatan model baru dari yang disampaikan oleh beliau, Ibu Dokter. Kalau menurut saya salah satu masalah pokok dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia ini kan adalah persoalan keterbukaan dan persoalan kebocoran. Ya. Karena itu harus utamakan entry point pada penekanan pada pencegahan korupsi ini kan menjadi sangat urgen dan penting. Nah, itu menurut saya ini bagus sekali. Ya, itu tentu sangat penting bagi kami, pelibatan mahasiswa sebagai bentuk partisipasi masyarakat ya. Karena bagi kampus kepada mahasiswa itu bukan hanya sekedar memberikan materi kuliah dan sebagainya, tetapi apa yang mereka dapat di kampus itu dapat diimplementasikan, misalnya dalam bentuk MBKM gitu, dilibatkan, diharapkan dalam bentuk MBKM ini sehingga magang bisa setelah mendapatkan ilmu pengetahuan dan beberapa konsep dan teori yang ada di kampus dapat diimplementasikan di institusi pemerintah. Ini penting bagi dunia kampus, pelibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pemerintah begitu maupun DPR. Ya Bu, terkait hari ini tujuan adanya studi hari ini, mungkin Ibu bisa sampaikan.
Ya, sebelum masalah tujuan FGD, jadi kedatangan Pusat Perancangan Undang-Undang ini tentunya sudah sesuai arahan Bapak Kepala Badan, yang dimana Badan Keahlian melakukan MOU untuk yang ke-63 dan ke-64 dengan perguruan tinggi, yaitu saat ini dengan Universitas Mbojo dan Universitas Muhammadiyah Bima, dan sekaligus juga penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum dan HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Bima, ya. Dan tentunya tujuan kedatangan kami di sini Pusat Perancangan Undang-Undang beserta para perancang tidak hanya karena penandatangan PKS ini, tapi juga sekaligus dilanjutkan dengan FGD terkait dengan politik hukum dalam undang-undang tentang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, karena meskipun Undang-Undang 12 tahun 2011 sendiri sudah 2 kali diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 dan Undang-Undang 13 tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa permasalahan. Misalnya meskipun Undang-Undang 13 tahun 2022 sudah mengakui, mengakomodir adanya metode RIA dan metode ROCIPI, tapi kedua metode itu sendiri masih belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh perancang di pusat maupun perancang di daerah, karena beberapa waktu sebelumnya kami juga sudah melakukan PKS dan juga FGD terkait dengan substansi yang sama, dan dari daerah masukannya bahwa RIA itu seperti apa sih, gimana penerapannya. Nah, oleh karena itu ke depan saya ini punya gagasan supaya nanti metode-metode ini nanti dijadikan lampiran di dalam undang-undang perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apanya? Metode krisis Iya. yang Ibu sampaikan tadi, urgensi dari metode. Urgensi? Iya, maksudnya bagaimana? Urgensi. Iya, urgensi. Makanya. Urgensi. Urgensi ya. Jadi tadi selain ada metode RIA, metode ROCIPI, nah saya itu pemikiran saya waktu itu karena tupoksinya itu adalah menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang, saya berpikiran apalagi sih sebetulnya yang bisa membuat naskah akademik dan rancangan undang-undang itu lebih baik gitu kan ke depannya. Dan salah satunya menurut saya adalah bagaimana naskah akademik dan rancangan undang-undang itu menutup celah yang bakal membuka peluang terjadinya korupsi. Itu bisa dari norma-norma. Nah, bagaimana itu bisa dicegah? Itu melalui metode krisis, corruption risk analysis, yang nantinya akan menganalisis kira-kira norma ini bisa membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya tadi yang saya sebutkan di FGD, misalnya ketika merumuskan sanksi pidana. Ketika merumuskan sanksi pidana denda yang teramat sangat tinggi, itu bisa membuka peluang terjadinya suap menyuap, terjadinya pungli, kemudian juga mengenai persyaratan publik. Itu semua harus ada argumentasinya sehingga nanti penerapannya tidak membuka tadi peluang terjadinya korupsi. Begitu. Akan bisa menimbulkan seperti apa sih, Bu? Gimana? Kekosongan tersebut akan bisa menimbulkan seperti apa? Yang pasti bukan kekosongan itu, makanya ini kan tadi saya sebutkan tadi kan ada beberapa contoh undang-undang yang ternyata dalam pelaksanaannya membuka peluang tadi kan. Karena itu dengan adanya krisis itu ya kita berupaya untuk menutup itu celah-celah itu, dan saya bersama tim penyusun metode krisis ini sudah membuat 27 kriteria yang harus menjadi acuan bagi teman-teman perancang, analek, juga tenaga ahli untuk merumuskan norma yang bisa menutup celah-celah tadi gitu. Ya. Dengan perjanjian kerjasama ini harapannya tentunya Pusat Perancangan Undang-Undang berharap dari Universitas Mbojo, Universitas Muhammadiyah Bima juga berperan memberikan masukan terhadap RUU yang saat ini disusun oleh Badan Keahlian Pusat Perancangan Undang-Undang, sehingga apa yang menjadi amanah putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan meaningful public participation ini bisa terpenuhi. Jadi
suara dari perguruan tinggi juga perlu didengar untuk menyempurnakan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang disusun oleh Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR.